segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, kita ketemu lagi di sesi kali ini Bapak Saudara ya. Kita sudah sampai di bab keempat. Kita sudah sampai di Teopreneurship sama Now. Sebelumnya saya sudah membahas tentang garis besar di bab keempat ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian pertama, yaitu perkembangan teknologi di zaman ke zaman. Kita perlu mempelajari teknologi ini karena teknologi ini yang akan mempengaruhi manusia. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang manusia, tapi kita fokus dulu di pembahasan sesi ini, yang mana kita akan belajar tentang perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Oke, Bapak Saudara ya. Nah, pertama Bapak Saudara, di bawah ini saya akan memaparkan teknologi yang paling tradisional sampai teknologi yang paling modern di abad 21 ini. Nah, yang mana Allah memakai orang-orang tertentu sebagai teopreneur untuk menemukan teknologi di abad 21 ini akan menjadi sarana untuk menjalankan rencana Allah bagi dunia ini, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, perkembangan yang pertama adalah ini Bapak Saudara ya. Jadi teknologi yang paling pertama. Jadi Tuhan pakai, luar biasa, Tuhan pakai semua orang. Tuhan pakai orang yang menemukan ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, di zaman ini Tuhan memakai orang yang pertama kali menemukan radio. Ya, saudara, ya teknologi pertama yang ditemukan oleh manusia di abad modern ini adalah radio, saudara. Nah, jadi di abad ini Tuhan memakai para teopreneur seperti Edwin Howard Armstrong dan Guglielmo Marconi untuk menemukan radio yang kelak berkembang di zaman digital dan akan menjadi sarana Allah mengendapi rencananya. Wow, jadi waktu awalnya itu belum ada apa-apa, dunia masih belum terlalu modern, kita mulai menemukan. Kita sekarang ini kan sudah masuk di media sosial ya. Nah, awalnya itu adalah ini Bapak Saudara, radio. Nah, awal waktu mereka menemukan orang, Tuhan memakai orang tertentu zaman ini untuk menemukan radio, saudara ya. Dan kelak di zaman sekarang ini bisa terpakai. Nah, teknologi ini kita belajar dari yang paling pertama itu radio ini, saudara ya. Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi lagi? Berikutnya adalah televisi, Bapak Saudara ya. Nah, pada tahun 1988 ia meninggal. Jadi televisi ini John Logie Bird lahir di Helsingborg, Skotlandia ya. Nah, ia meninggal di abad yang ke-20 tahun 1946 pada umur 57 tahun. Ia adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual bergerak dapat ditransmisikan pada perangkat televisi. Ia juga dikenal sebagai pionir utama dalam sejarah penemuan televisi berwarna. Jadi di abad ini Tuhan memakai para teopreneur seperti John Logie Bird untuk menemukan televisi yang kelak berkembang di zaman digital dan akan menjadi sarana Allah menggenapi rencananya. Jadi orang-orang penemu-penemu ini Tuhan pakai juga sebagai teopreneur. Ilmuwan ini juga sebagai teopreneur, Bapak Saudara. Nah, hari ini kalau Bapak Saudara menemukan apapun untuk kemajuan zaman ini, apalagi bisa dipergunakan untuk menggenapi rencana Allah, Bapak disebut teopreneur. Amin. Nah, ini yang televisi Bapak Saudara. Nah, berikutnya apa lagi? Setelah radio, televisi, nah sekarang berkembang telepon. Nah, kita tahu penemu telepon siapa? Alexander Graham Bell. Lahir di Edinburgh, Skotlandia, Britania Raya ya. 3 Maret 1847. Ia meninggal di Binbridge. Nah, Bapak Saudara, ia ini seorang ilmuwan. Dia pencipta dan pendiri perusahaan telepon atau Bell, kalau Bell ini ya Bapak Saudara. Nah, Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon tahun 1876 di Amerika Serikat. Tetapi menurut Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan bahwa Antonio Meucci lah yang menemukan telepon. Antonio Meucci ya.
yang menemukan telepon. Walaupun Alexander Graham Bell punya telepon, dia tidak pernah menelpon istri dan ibunya, kata mereka tunarungu. Jadi di abad ini Tuhan memakai para teopreneur seperti John Alexander Graham Bell dan Antonio Meucci untuk menemukan telepon yang kelak berkembang di zaman digital ini akan menjadi sarana untuk menggenapi rencana Allah. Jadi telepon Tuhan juga pakai, penemunya Tuhan pakai, saudara ya, sebagai prinsip entrepreneurship. Nah, berikutnya apa, saudara? Setelah radio, televisi, telepon, kemudian Tuhan menemukan ini lagi. Tuhan memakai para teopreneur untuk menemukan yang namanya internet. Wow, saudara, jadi teknologi berkembang. Nah, di zaman ini, perkembangan zaman semakin maju pesat. Allah memakai internet sebagai sarana untuk mengerjakan proyek lainnya. Di bawah ini saya akan membahas internet mulai dari siapa penemunya dan bagaimana perkembangan internet dari awal perkembangannya sampai mengalami kemajuan pesat sehingga bisa mengubah peradaban zaman modern dan zaman postmodern ini, ya saudara ya. Nah, siapa penemunya? Penemu internet adalah Vinton Gray Cerf, lahir 23 Juni 1943. Dia adalah seorang ilmuwan komputer kebangsaan Amerika Serikat yang sering disebut sebagai salah satu bapak pendiri internet atas peran kuncinya dalam pembuatan protokol TCP atau IP menjadi basis dari jaringan internet. Nah, yang menemukan internet ini ini ya, Vinton Gray ini, saudara ya. Nah, kemudian jadi penemu internet ini kita melihat bahwa Allah terus berkarya dari masa ke masa. Kalau zaman dahulu Allah menggunakan 40 orang di zaman yang berbeda selama 4.000 tahun untuk menulis kitab suci ya. Nah, di zaman sekarang Allah bekerja sesuai zamannya. Allah memakai orang-orang tertentu untuk melakukan perubahan-perubahan dan menemukan penemuan-penemuan baru yang semakin maju, semakin maju zamannya. Kemudian Allah tetap memakai orang tertentu sebagai entrepreneur untuk menemukan dan melengkapi, menyempurnakan penemuan-penemuan sebelumnya untuk dipakai Allah untuk sarana menggenapi rencana Allah. Jadi sebelumnya Tuhan mulai memunculkan orang-orang menemukan radio, televisi, telepon, internet. Tuhan memakai orang-orang itu. Nah, untuk apa? Semakin merangkai, akhirnya nanti menemukan satu yang paling canggih, yang paling bisa untuk manusia bisa pakai untuk menggenapi rencana Allah, yaitu apa? Keselamatan bisa sampai ke ujung dunia. Jadi internet juga berkembang ya, Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, di sarana untuk menggenapi rencana di zaman internet ini pun demikian, mulai dari penemu radio, ya, telegraf, TV, telepon, bahkan internet. Nah, Allah juga memakai entrepreneur untuk menemukan penemuan-penemuan yang berguna di zamannya dan lebih lagi akan sangat berguna di zaman digital di abad 21 ini. Nah, Bapak Saudara, kemudian apalagi setelah internet? Handphone. Internet, jaringannya sekarang bagaimana sih supaya manusia bisa membuat namanya handphone. Wah, saudara, handphone dulu besar banget. Kalau handphone sekarang kan udah canggih ya, kecil ya. Tapi dulu itu katanya berat sampai dengan 2 kilo menurut catatan yang saya dapat, saudara. Nah, seiring dengan perkembangan telepon dan internet yang begitu pesat, Allah pun memakai para entrepreneur untuk membuat penemuan baru. Penemuan baru itu adalah handphone, yang mana berbeda dengan telepon yang hanya tinggal di tempat. Sebelumnya telepon ya, telepon tuh pakai jaringan kabel, tinggal di tempat. Nah, tetapi sekarang di zaman ini Tuhan mulai pakai handphone, jadi bisa bawa, tapi berat banget ya Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, handphone berbeda dengan telepon, saudara ya. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi orang juga menemukan handphone, tapi zaman dulu masih besar ya, belum sekarang, tapi terus berkembang. Handphone itu bisa menjadi seperti sekarang, saudaranya. Nah, penemu handphone, sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola pada
tanggal 13 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Nah, memang Martin Cooper kurang terkenal ya, karena ya Motorola, dia bekerja di Motorola yang terkenal. Tapi penemu handphone ini adalah si Martin Cooper ini, dan dia bekerja di perusahaan Motorola, saudara. Nah, kemudian handphone juga berkembang. Nah, di bawah ini saya akan memaparkan bagaimana perkembangan handphone dari generasi 1 atau yang paling awal sampai generasi 4 di awal abad ke-21 ini ya. Di awal abad ke-21 ini yang paling maju, dan saya yakin ke depan akan berkembang sampai generasi kesekian. Sekarang sudah 4G ya, dengar-dengar mau 5G mungkin di daerah di luar negeri mungkin sudah 5G ya. Nah, saudara, tapi sekarang handphone kita sudah 4G. Nah, saya akan menjelaskan perkembangannya dari generasi pertama yang paling awal sampai dengan generasi 4G sekarang ini ya, saudara ya. Nah, dan ke depan akan berkembang terus dari generasi ke generasi. Nah, oke. Yang pertama adalah generasi pertama. Nah, telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. Tahun 1973, Martin Cooper dan Motorola Corporation menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik 3 April 73. Telepon genggam ditemukan Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Nah, saudara ya. Itu yang generasi pertama. Akhirnya sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 83 dengan berat sekitar 2 kg. Wah, ini ya. Jadi 2 kg. Saat itu perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3.995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Wow. Namun sayangnya saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinamanya yaitu Motorola. Jadi handphone pun berkembangan. Tuhan memakai Cooper. Nah, dan Motorola dalam hal ini ya perusahaannya ya. Nah, seiring perkembangan waktu ternyata ada satu orang yang berjasa dalam pengembangan handphone, yaitu Amos Jewell Jr. sebagai pakar bidang switching. Switching merupakan sistem penyambung pada handphone dari satu wilayah ke wilayah lain. Adapun switching ini berfungsi sebagai pengatur saat pengguna handphone berpindah tempat, koneksi atau jaringan tetap tersambung. Wow, jadi ada lagi nih, setelah handphone supaya bisa berjalan, ada orang lagi menemukan switching. Nah, Amos Jewell ini menemukan switching, saudara. Dimulai bisa semakin berkembang ya, saudara ya. Nah, bisa berpergian jalan jauh, jalan agak jauh karena switching ini sudah mulai dapat. Nah, yang berikut apalagi generasi kedua. Generasi kedua atau dikenal dengan 2G. Nah, generasi kedua muncul sekitar tahun 1990-an. Nah, 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Nah, kalau kita sekarang itu ya Telkomsel, Indosat, itu rata-rata GSM, tapi ada Indosat yang ini juga ada ya, yang dulu ada yang kayak telepon rumah, Flexi. Nah, itu merupakan GSM. Nah, itu mulai generasi kedua udah mulai ada itu CDMA, ada kita ingat dulu ya, handphone masih CDMA, GSM, saya sudah GSM, ada CDMA yang pakai Flexi, yaitu CDMA. Itu mulai berkembang generasi kedua. Nah, kemudian pelanggannya mulai lebih besar. Pada generasi tahun 60 ini kalau punya handphone tuh waduh sudah senang banget tuh. Tahun 90-an itu ya. Itu generasi 2G. Nah, sinyalnya masih analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara. Nah, mulai tambah pesan suara, panggilan tunggu, SMS. Nah, zaman itu sudah mulai SMS ya. Tahun 90-an itu sudah ada SMS-an. Tapi masih jarang orang punya, karena handphone pada saat masih marahnya orang-orang kaya saja, orang tertentu saja yang bisa punya handphone. Nah, saya tahu handphone itu sudah tahun 2000-an ya. Ya 90-an juga sih, 90 akhir ya. 98, 99 saya sudah melihat orang menggunakan handphone. Nah, awal itu tapi masih CDMA-nya masih 2G ini, saudara. Nah, kayak yang di Nokia lama kita itu sudah 2G. Nokia itu 2G, saudara.
yang 3310 ya, itu termasuk 2G Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, kemudian telepon genggam ini pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Jadi dulu besar ya kayak koper, sekarang mulai kecil. Luar biasa karena sudah menggunakan chip dan lain sebagainya Saudara. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Itu perkembangan generasi 2G Saudara. Nah, yang berikutnya adalah 3G. Nah, 3G, generasi ini disebut sebagai 3G yang merupakan jaringan yang dapat memberi jangkauan yang lebih luas untuk para penggunanya, termasuk internet. Sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced data rates for GSM Evolution atau EDGA, wideband CDMA dan CDMA 2000. Pada generasi ini telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone sehingga membuat fitur semakin lengkap. Kalau generasi kedua hanya bisa telepon, SMS ya, telepon SMS ingat ya. Kalau generasi milenium awal atau generasi X akhir itu sudah mulai, waktu kecil itu mulai handphone ya. Kemudian ada 3G sudah mulai tambah, ada fitur-fitur lain ya, ada fitur-fitur foto, kamera, kemudian mulai ada internet di dalamnya. Nah itu sudah 3G Saudara. Wow, jadi mulai ada internet, sudah mulai pakai 3G. Jadi handphone Nokia itu sudah mulai awalnya hanya hitam putih, terus cepat sekali itu perkembangannya itu 90-an 2000 itu langsung sudah mulai handphonenya itu sudah mulai 3G semuanya. Jadi sangat cepat pergerakan itu ya. 90, 2000, 2020. Jadi 2 sampai 3 dekade terakhir ini itu perkembangannya sangat cepat. Dari penemuan handphone ini, Saudara, itu membuat perubahan peradaban ini sangat cepat, Saudara ya. Oke, ya itu generasi ketiga. Nah, generasi keempat sekarang kebanyakan kita masih di generasi keempat, tapi ada di Amerika, di luar negeri sudah 5G, sudah generasi kelima. Nah, generasi keempatnya apa bedanya? Generasi 4 adalah pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Nah, sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP sehingga memungkinkan pemakai untuk memakai beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Setelah teknologi kabel serta nirkabel dikonversikan dapat menghasilkan kecepatan 100 MB per detik dan 1 GB per detik baik di dalam maupun di luar ruang dengan kualitas premium dan keamanan tinggi sehingga tidak salah jika 4G memiliki kecepatan transmisi data dengan kecepatan tinggi. Wow, volume tinggi, jangkauan global, kualitas baik sehingga membuka aplikasi multimedia seperti video conference, online game, dan lain-lain. Sangat cepat. Jadi sama halnya dengan penemuan radio, televisi, telepon, internet, handphone adalah media yang semakin canggih yang memang dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah bagi penyebaran kabar keselamatan bagi segala bangsa. Wow, jadi di 4G ini semakin canggih lagi. Kalau dulu ada fitur-fitur lain-lain, kamera, terus game. Nah, ini lebih canggih lagi, bisa game online, terus bisa teleponnya banyak orang. Wow, semakin canggih saudaranya. Video conference, Zoom meeting, waduh canggih sekali saudara ya. Jadi semakin canggih. Nah, Bapak Saudara, jadi Tuhan memakai telepon juga sebagai salah satu sarana. Nah, kemudian apa lagi perkembangan apa? Sosial media Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, zaman terus berkembang dari penemuan-penemuan yang semakin modern dan juga mempengaruhi peradaban manusia. Dahulu manusia berinteraksi di dunia nyata, tetapi seiring perkembangan zaman, media sosial berkembang begitu cepat sehingga manusia tidak lagi berinteraksi di dunia nyata, yang mana harus berhadapan di satu waktu dan di satu tempat tertentu. Tetapi di sosial media manusia bisa berinteraksi di dunia maya tanpa harus bepergian ke tempat lain. Bapak Saudara, jadi mulai terjadi setelah sosial media ditemukan, cara berinteraksi orang sudah berbeda. Biasanya ketemu dalam satu waktu, satu tempat tertentu. Sekarang tidak apa, kita bisa ketemu dengan orang di luar negeri kapan saja kita bisa.
Tidak harus satu waktu. Hari ini kita telepon ke Amerika bisa, terus kita telepon ke Inggris bisa, kita telepon ke Australia bisa. Jadi bisa, bahkan bisa sekali semuanya kita video conference. Wow, sosial media berkembang begitu cepat. Nah, saudara, apalagi? Nah, perkembangan sosial media, kalau kita lihat itu ya, zaman dulu saya ingat ya, saya punya Friendster ya. Nah, saudara, ada berapa? Ini sama penggunaannya ya. Jadi bayangin Facebook, salah satu sosial media terbanyak penggunanya di seluruh dunia adalah Facebook. Tahun berapa waktu saya cari data ini, kurang lebih 2019 atau 2020 itu Facebook itu penggunanya sudah 2 miliar orang lebih. Pengguna Facebook 2 miliar orang. Wow, dan kebanyakan anak muda. Gila, banyak orang menggunakan Facebook generasi. Bayangin, dunia ini kurang lebih hampir 7 miliar ya. Jadi berapa itu? 2/3 itu hampir semua pengguna Facebook. Dan kebanyakan adalah generasi muda itu, saudara. Nah, saudara, kemudian YouTube itu ada 1,5 miliar. WhatsApp ada 1,2. Facebook Messenger ada 1,2 miliar orang. WeChat ada hampir 1 miliar orang. Ada QQ, Instagram sekarang sudah cepat sekali ya, sudah lebih dari 1 miliar lagi ya. Twitter, terus ada banyak sekali, Skype, Viber, Snapchat, digital line, Pinterest dan selain sebagainya, saudara. Nah, saudara, media sosial ini berkembang juga, saudara. Tuhan pakai ini untuk media sosial, dan sekarang orang mulai menggunakan itu, saudara. Hampir semua orang menggunakan ini. Jadi akhirnya waktu mereka menggunakan komunikasi berkembang, teknologi berkembang, terus mereka menggunakan media ini, akhirnya semua berubah. Peradaban berubah, saudara, dari media sosial ini, saudara. Saudara, nah di poin ini saya akan memaparkan tadi saya sudah memaparkan jenis-jenis ya penggunanya ya. Nah, tahun Agustus 2017 ya. Datanya ini, jadi sekarang sudah lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi. Nah, saudara, dampak terbesar adalah mempengaruhi peradaban manusia. Jadi ada dampak negatif, positif pasti ada ya. Nah, dampak negatif positif ini dia mempengaruhi peradaban manusia. Wow, jadi perkembangannya luar biasa. Teknologi dari tadi yang paling radio, yang paling kecil ya, sampai dengan media sosial, internet ini, dia mempengaruhi peradaban manusia. Nah, saudara, sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana manusia terpengaruh dengan perkembangan teknologi ini ya, saudara. Oke, saudara, jadi sesi ini kita cukup di sini. Kita sudah tahu bahwa teknologi berkembang. Nah, setelah ini kita akan lihat lagi perkembangan manusia, kemudian gereja, dan kita akan melihat bagaimana manusia zaman ini membutuhkan apa dan bagaimana kita harus menjangkau mereka. Oke, saudara, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.